Sekarang itu kan dunia semakin kapitalistik. Banyak orang mengalami kecemasan, kegelisahan, dan bahkan ketakutan. Semua itu terjadi lantaran kita semua didorong untuk mengejar yang namanya kemapanan. Karena di sistem yang kapitalistik ini, kita didorong terus untuk mapan. Sebab kalau tidak mapan, ya kita tertinggal, tertindas. Akhirnya yang terjadi adalah ketimpangan sosial yang semakin besar. Jurang pemisahnya jauh sekali. Banyak orang kesulitan untuk naik kelas sosialnya. Dan mirisnya, banyak anak muda seperti kita yang sudah pasrah mencari kerja. Panggilan udah dari mana-mana, interview sana sini, tapi semuanya nihil. Ujung-ujungnya yang disalahkan ijazah, atau saingannya banyak, atau apalagi, ya banyak alasannya. Orang kalau sudah kalah, potensi untuk beralasan itu kan besar sekali. Padahal potensi di setiap individu itu pasti ada. Cuman masalahnya, kebanyakan kita tidak mau tahu potensi diri sendiri. Malas menggali, doyanya niru orang. Teman sukses jadi pedagang, tiba-tiba kita pengen ikut dagang. Padahal potensi kita pelukis. Takdir kita itu tidak jauh dari diri kita sendiri. Yang punya takdir itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dekat dari urat nadi. Terus kenapa kita menjauh dari diri kita sendiri dan malah ikut arus orang lain? Kan itu fatal. Nah, sehingga jawaban dari semua pertanyaan tentang siklus yang sangat melelahkan itu adalah kesederhanaan. Kita akan bisa melihat betapa mahalnya kesederhanaan itu setelah kita merasa lelah dan tertatih-tatih dengan hiruk pikuk yang kapitalistik. Orang-orang di kota, orang-orang yang kerja di Jakarta, Bekasi atau di Jabodetabek, pada hari weekend atau di hari-hari libur, banyak yang mendaki gunung, ya, pergi ke daerah untuk mendaki gunung. Mendaki gunung itu kan paling beberapa hari, 2-3 hari. Setelah itu mereka kembali ke kota. Itu kan waktunya lebih sedikit ketimbang waktu mereka bekerja. Tetapi waktu sedikit itu mereka anggap sebagai waktu yang berkualitas, karena mereka kembali atau berpindah dari hiruk-pikuk yang kapitalistik ke sesuatu yang nature, sesuatu yang ya alam, ya alamiah. Jadi back to nature. Jadi kecenderungan manusia untuk kembali ke alam itu ada. Bahkan memang semuanya pada hakikatnya itu akan kembali ke alam. Bos TikTok, Steve Jobs, Alibaba, Ali Ngabalin, semuanya akan kembali ke alam kubur, ya. Ya, jadi mahal sekali kesederhanaan itu, dan saya kira teman-teman semua sudah punya atau kaya sekali dengan tafsir kesederhanaan itu, ya. Cuman ya godaannya pasti juga besar, ya, untuk bisa berpegang teguh pada kesederhanaan itu. Tidak semua orang bisa seperti itu. Tapi kembali lagi, bahwa kecemasan manusia di era kapitalistik ini mungkin memang tak terelakkan, ya. Namun kita dapat mengambil langkah-langkah kecil untuk mengatasi dan mengurangi dampaknya, yaitu dengan memprioritaskan kesejahteraan batin seperti tadi yang saya ceritakan. Dengan pergi ke gunung itu bisa mengolah jiwa, merefleksi jiwa kita kembali, merefleksi pikiran, fisik, dan kita bisa kembali normal, kita bisa kembali fresh, ya. Kemudian menjalin hubungan yang berarti dengan orang di sekitar kita, dengan teman kita atau dengan doi, ya. Sehingga kita bisa menemukan keseimbangan, ya, antara kebutuhan material dan kepuasan spiritual, ya. Kita dapat menemukan kedamaian di tengah riak kapitalisme yang tidak ada hentinya ini, ya. Karena kita sekali lagi adalah manusia, ya. Kita bukan sekedar komoditas dalam sistem ini. Jadi kita memiliki kekuatan untuk melawan kecemasan itu, ya, dan menciptakan dunia yang lebih manusiawi.
Dan semua ini harus kita bungkus dalam kesederhanaan itu. Kita harus memandang manusia ini dengan kesederhanaan, memandang dunia ini dengan kesederhanaan. Segala sesuatunya tidak kita lebih-lebihkan gitu ya, sehingga kita tidak terombang-ambing.